Shalom, kembali lagi kita berjumpa di hari ini Sabtu 30 September 2023. Hari ini kita akan membaca Alkitab, namun saya tidak akan bacakan renungannya karena ada beberapa hal. Namun itu kiranya tidak menghentikan kita, karena yang paling penting memang adalah firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Oleh karena itu teman-teman, mari kita buka untuk bacaan hari ini. Terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan ini, langkah-langkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, pada saat ini kami kembali rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami masing-masing dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga firman ini tidak hanya tersimpan dalam pikiran kami, namun dapat tertanam baik dan kemudian menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami yang datang bermohon dan berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Matius pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, bahwa judul orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Maka orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Terpujilah Tuhan oleh karena firman-Nya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan sabda Quran firman Tuhan setiap hari. Mari kita mengakhiri pembacaan firman Tuhan hari ini. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah membaca firman-Mu. Kiranya firman ini bukan hanya kami baca saat ini, namun kiranya firman ini dapat tersimpan baik dalam hati dan pikiran kami, dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik kami yang belum mengerti akan firman ini, ataupun yang telah paham akan firman ini Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap memampukan kami untuk kiranya firman ini menghasilkan buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebab kami yakin percaya Roh Kuduslah yang berkarya dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kami serahkan segala langkah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami bawa doa ini. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi dalam pembacaan firman Tuhan di esok hari. Tuhan Yesus memberkati.